Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pembahasan kitab tauhid. Kita masuk ke hadis yang lain. Walid Tirmidzi wa hasanahu an Anas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna adam law ataitani bi qurabil ard khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Hadis Tirmidzi, dan beliau menghasankannya an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ard khotoya, seandainya engkau mendatangiku bi qurabil ard, dengan sepenuh bumi, khotoya, sepenuh bumi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Tsumma laqitani, kemudian engkau menemuiku, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka sungguh aku akan mendatangkan pada engkau ampunan, ya, sepenuh bumi. Nah, ini adalah salah satu fadilah tauhid. Salah satu fadilah tauhid. Setelah sebelumnya kita membahas fadilah tauhid itu apa saja? Yang sebelumnya, dengan bertauhid kita bisa apa? Akan dijamin masuk ke dalam jannah, ya. Akan dijamin masuk ke dalam jannah. Kemudian juga dengan bertauhid maka akan diampuni dosa-dosa kita, ya, kecuali dosa syirik. Begitu pula hadis ini menerangkan fadilah at-tauhid, keutamaan tauhid. Meskipun, ya, anak Adam mempunyai kesalahan sepenuh bumi, kemudian dia meninggal dunia dan bertemu atau menghadap Allah dalam keadaan tidak melakukan perbuatan syirik, maka Allah akan mengampuninya, maka Allah akan mendatangkan baginya ampunan, ya, maghfirah, diqurab biha, ampunan sebanyak atau sepenuh bumi pula.
Qurab di dalam hadis ini bidomil qaf, ya, dengan mendomahkan huruf qaf, dan bisa juga kita membacanya dengan mengkasrohkannya, kiro, ya. Wadomu ashab, dan dengan mendomahkan ini lebih umum. Artinya wahuwa mil'uha au ma yuqaribu mil'uha, yaitu sepenuh bumi. Jadi sepenuh atau mendekatinya, sepenuh bumi atau mendekatinya. Kemudian di dalam hadis ini, tsumma lakitani la tusyriku bi syai'an, maknanya adalah tsumma mutta hala kaunika saliman minasy-syirk wa hadza syartun fil wa'di bi husulil maghfirah. Kemudian engkau meninggal, engkau mati dalam keadaan saliman, dalam keadaan selamat dari kesyirikan. Wa hadza syartun fil wa'di, dan ini adalah syarat pada janji Allah. Jadi suatu syarat janji Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian maghfirah adalah diambil dari kata al-ghafar, secara bahasa adalah as-sitr. Wa syara'an, maknanya adalah secara syariat tajawuzullah an khotoya wa dhunubi ibadi, yaitu ampunan Allah dari dosa-dosa, ampunan Allah dari kesalahan dan dari dosa-dosa hamba-hambanya. Jadi maghfirah itu adalah asitru atau penutup, ya, penutup. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna secara umum untuk hadits ini adalah yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-rabbih azza wa jalla annahu yukhatibu ibadahu wa yubayyinu lahum sa'ata fadlihi wa rahmatihi wa annahu yaghfiru dhunuba mahma kathrat ma damat duna syirk. Wa hadzal hadits mithlu qoulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Makna di dalam hadis ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang Rabb-Nya, tentang Allah Azza wa Jalla, yang Dia yukhatibu, Dia berbicara kepada hamba-hambanya dan menjelaskan kepada mereka sa'ata fadlih, menjelaskan kepada mereka luasnya keutamaan yang Allah berikan, wa rahmatihi, dan luasnya rahmat Allah, dan sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa meskipun banyak, mahma kathura, meskipun dosa-dosa tersebut banyak, madamat duna syirik, selama tidak melakukan perbuatan syirik. Wa hadzal hadits mithlu qoulihi ta'ala, dan hadis ini seperti di dalam firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, ya. Wa yaghfiru, dan mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang dikehendaki. Munasabatul haditsil bab anna fihi dalilan ala kathrati thawabit tauhid wa annahu yukaffiru dzunub mahma kathurat. Di sini adalah adanya dalil bahwasanya banyaknya ampunan Allah, banyaknya balasan, ya, banyaknya balasan bagi orang yang bertauhid, dan Allah akan mengampuni
dosa-dosa selain syirik meskipun banyak. Kemudian ma yustafadu minal hadits, faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah fadlu tauhid wa kathratu thawab. Yang pertama adalah keutamaan tauhid dan banyaknya balasan orang-orang yang bertauhid. Kemudian yang kedua, sa'atu fadlillah wa judihi wa rahmatihi wa afwi. Luasnya fadilah Allah, luasnya keutamaan Allah dan kebaikan Allah dan kasih sayang Allah dan ampunan Allah. Jadi sangat luas, sangat wasi'. Kemudian yang ketiga, di sini juga dijelaskan atau sebagai dalil bantahan ya, terhadap orang-orang Khawarij ya, yang mereka itu mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar selain syirik. Jadi Khawarij ini adalah orang-orang yang mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar selain syirik. Kemudian yang keempat, itsbatul kalami lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalali. Adanya penetapan kalam Allah, bahwa Allah berkalam, bahwa Allah berbicara ya. Di sini ada itsbatul kalam, penetapan kalam bagi Allah azza wa jalla sesuai dengan kebesaran Allah. Artinya tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima yang bisa kita ambil, bayanun lima'na la ilaha illallah wa annahu tarkus syirki qalilihi wa kathirihi wa la yakfi qauluha bil lisan. Ini adalah menjelaskan untuk makna la ilaha illallah. Sesungguhnya maknanya adalah harus meninggalkan kesyirikan baik sedikit maupun banyak, baik syiriknya yang kecil, sedikit atau yang banyak ya. Wala yakfi qauluha bil lisan, dan juga tidak cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya dengan lisan, tetapi juga harus dipraktekkan, harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya jangan melakukan perbuatan syirik. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kita meminta apapun, kita meminta kesehatan kepada Allah ya, tidak boleh kepada yang lain. Allah Maha Besar, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan seluruh makhluknya. Oleh karena itu Allah marah besar kalau makhluknya itu meminta atau beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Allah murka, Allah marah yang sangat besar karena Allah yang menciptakan makhluk, tetapi makhluk tersebut malah itu yang menyebabkan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir adalah itsbatul ba'thi wal hisab wal jaza, yaitu adanya penetapan hari kebangkitan ya, hari kebangkitan dan hari penghisaban, yaumul hisab. Jadi semua nanti manusia akan dihisab, dan juga al-jaza, hari pembalasan ya. Ini adalah salah satu dalil atau ketetapan ya, untuk kita mengimani adanya hari kebangkitan, kemudian penghisaban, dan juga hari balasan. Dan orang-orang yang bertauhid, insya Allah mereka akan masuk ke dalam jannah bighairi hisab, tanpa hisab. Nah, ini salah satu fadilah keutamaan tauhid. Insya Allah mungkin akan kita lanjutkan
pada hadis-hadis yang lain ya, yang berkenaan dengan keutamaan tauhid.